Jadi, apakah sudah ada kepastian terkait bergabung atau tidaknya Partai Golkar ke koalisi besutan PKB Gerindra ini? Kita langsung konfirmasi kepada Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Assalamualaikum Pak Nusron, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Kabar kami sehat selalu Pak. Satu pihak dari PKB bilang Partai Golkar bergabung dengan KKIR. Sementara Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum, bilangnya belum ada laporan dari Anda. Jadi yang benar yang mana Pak? Sudah bergabung dengan KKIR atau belum? Jadi begini Pak ya. Jadi antara Golkar sama PKB pertemuan hari Rabu itu sama-sama sepakat bahwa baik PKB dan baik Golkar itu akan menjadi anchor, menjadi jembatan bersama untuk menuju koalisi besar, yaitu integrasi antara KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang terdiri dari Gerindra dan PKB, dan Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari tiga partai, yaitu Golkar, PAN, dan kemudian P3. Jadi kalau klaim bahwa Golkar itu gabung koalisinya PKB Gerindra, ya bahasanya nggak seperti itu. Ini yang bergabung tidak Golkar, tapi yang bergabung adalah kita sedang melakukan penjajakan untuk menjembatani integrasi koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi salah kalau dibilang sudah bergabung dengan KKIR ya Pak ya? Ya salah, bukan bahasanya bukan bergabung dengan KKIR, tapi ini sedang membangun dua poros yang semula dua poros menjadi satu poros. Nah nanti tentunya soal siapa calon presidennya dan calon wakil presidennya biar dirunding oleh masing-masing ketua umum. Nah kalau harapan kita ya kalau presidennya itu dari KKIR, ya kalau bisa wakilnya dari KIB gitu. Nah siapa orangnya? Ya tentunya kalau hari ini kami akan mengusulkan kalau wakilnya adalah Pak Erlangga sebagai partai terbesar di dalam KIB. Oke, wakilnya Pak Erlangga berarti kan berbeda dengan hasil keputusan Munas 2019 kalau gitu ya Pak ya? Nah kalau tadi gimana Mas? Jadi keputusannya nanti untuk calon wakilnya datang dari KIB. KIB-nya dari Pak Erlangga jadi calon wakil presiden, begitu maksud Anda? Nah, kalau datang dari KIB, kami mengusulkan Pak Erlangga karena Pak Erlangga adalah ketua umum partai terbesar dalam KIB. Gitu. Nah, kalau dikatakan apakah itu melanggar keputusan Munas apa tidak? Tidak ada keputusan Munas harus calon presiden. Yang ada adalah dalam Munas itu adalah ketua umum berhak untuk menentukan kader terbaiknya. Dan kami meyakini kader terbaiknya itu adalah ketua umum untuk tampil menjadi calon presiden atau calon wakil presiden kalau nggak bisa calon presiden. Oke. Kalau memang demi kepentingan bangsa kemudian kita gabungan koalisi besar, ya apa salahnya? Tidak ada salahnya kalau kita kemudian Pak Prabowo bersandingan dengan Pak Erlangga begitu. Jadi sekali lagi bahwa pertemuannya itu bukan Golkar bergabung dengan koalisi KKIR, tapi pertemuan itu sama-sama sepakat bahwa baik PKB maupun Golkar itu menjadi jembatan menuju proses integrasi antara KIB dan KKIR yang bangunannya harus disepakati secara bersama-sama oleh semua partai politik dan ketua umum partai politik, tidak dengan secara sepihak. Termasuk juga tokohnya yang mau ditampilkan, calon presidennya dan calon wakil presidennya itu juga dibicarakan bersama-sama. Oke, masalah teknisnya, mohon maaf saya potong Pak Nusron. Terakhir kan dikabarkan bahwa mandataris tugas soal teknisnya ini kan jatuh ke Anda dari Ketua Umum ya. Jadi hasil koordinasi, hasil pertemuan sejauh ini untuk aspek teknis menjembatani dua koalisi ini gimana sejauh ini? Nah sekarang ini sementara sampai pada level penyusunan persepsi untuk kesamaan niat dulu. Kesamaan niat. Pertama adalah niat sama-sama menang dulu. Kalau sudah sama-sama niat untuk menang, nantinya selanjutnya adalah masing-masing pihak itu harus mengesampingkan mengesampingkan ego sentral masing-masing partai dan tentunya untuk menentukan tokohnya siapa yang layak jadi calon presiden,
dan siapa yang layak dari calon wakil presiden, kalau sama-sama punya niat menang, tidak harus dari partai kami, tetapi mana yang daya terimanya lebih luas di masyarakat. Tapi kami yakin bahwa karena kami dari Partai Golkar, bahwa ketua umum kami pasti daya terimanya jauh lebih luas, jauh lebih baik, dan akan membawa aura kemenangan bagi pasangan yang akan ditentukan oleh ketua umum partai-partai nantinya. Tapi kan ini baru aura yang persepsi yang kami bangun. Nah, tentunya masing-masing partai mempunyai pandangan yang sama. Nah, karena itu biar nanti uji publik yang akan menentukan dan menilai, karena ini masih ada waktu. Oke, setelah pertemuan terakhir waktu itu di Senayan, ada rencana buat pertemuan lagi untuk mematangkan nama bakal capres atau bakal cawapresnya nanti untuk kedua kubu ini? Kalau menentukan nama capres dan cawapres belum, tapi kalau pertemuan teknis bagaimana pola kerja dan kesamaan niat, kemudian kesamaan kerja. Yang pertama kan kesamaan niat, kedua kan kesamaan konsep, yang ketiga adalah kesamaan kerja. Ya ini kita sedang intensif. Nanti malam juga pertemuan lagi dengan Pak Faisal Reza kalau soal itu. Jadi pertama adalah kesamaan niat, yang kedua kesamaan konsep, yang ketiga adalah kesamaan kerja terlebih dahulu untuk proses memenangkan koalisi besar, menjadikan koalisi ini menjadi koalisi besar dan kemudian menjadi koalisi yang memenangkan kontestasi dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Insya Allah koalisi besar ini akan membawa kemenangan. Oke, di internal KIB sendiri untuk dua partai lain, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, gimana merespon adanya upaya untuk membentuk koalisi besar ini? Semua setuju adanya koalisi besar. Hanya memang masing-masing berbeda kepentingan. Kalau P3 mungkin koalisi besarnya adalah mengusung Pak Ganjar. Nah, tapi kemudian kalau di Golkar, koalisi besarnya ini jangan nyebut nama dulu, yang penting yang membawa menang dulu terlebih dahulu. Terlebih dahulu gitu. Bisa Pak Prabowo, ya kan? Bisa juga Pak Ganjar, tapi yang penting kita menang dulu. Kan kita ini semangatnya sama-sama niat menang dulu. Tapi ini sekali lagi waktu masih proses, ya kan? PAN juga pasti mempunyai setuju dengan koalisi besar ini. Tinggal nanti pasti kalau dapat punya kesamaan niat, kemudian ada kesamaan konsep, tinggal kesamaan tokoh. Nah, nanti kesamaan tokoh ini yang perlu butuh waktu, tapi biasanya kesamaan tokoh itu pada saat-saat momen tertentu pasti akhirnya itu akan bisa diterima dengan baik kalau masing-masing pihak mempunyai kesamaan niat untuk menang terlebih dahulu. Sehingga kalau saya tanyakan kondisinya sekarang, ada kemungkinan bahwa nama bakal calon presiden yang akan diusung nanti bisa jadi selain Pak Prabowo, ada nama Ganjar Pranowo juga yang didukung oleh P3 dan nama-nama lainnya itu masih terbuka ya? Ya itu usulannya P3 kan, tapi kan belum tentu diterima oleh mayoritas anggota KIB. Ya kan nanti begitu. Nah tinggal nanti ketika KIB menolak nama Pak Ganjar, dan mengusulkan nama Pak Prabowo, nanti kita tunggu responnya P3 kayak apa. Ini kan belum sampai pada tahap ke sana. Kami tidak mau mendahului karena kan belum sampai. Tetapi kita kerja teknis terlebih dahulu dalam rangka untuk proses pemenangan ini, membangun chemistry yang sama supaya koalisi besar ini bisa menjadi terbentuk. Syukur-syukur nanti pemilu nanti itu hanya dua pasangan. Sehingga yang terjadi adalah Pak Prabowo lawan Pak Ganjar misal, kalau di antara misal Demokrat atau Nasdem bergabung ini ke koalisi besar bisa lebih murah, lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kalau memang harus 2-3 pasang dan dua putaran ya mau apa pilih buat, memang prosesnya harus dilalui seperti itu. Untuk kemungkinan membuka komunikasi politik dengan partai lain di luar dua kubu ini, di luar KIB, di luar KKIR, ada kemungkinan mengarah ke sana juga? Ya, sangat. Kalau komunikasi kita masih sangat cair. Ini belum ada harga mati. Belum ada harga mati. Yang penting ini kita semangatnya baru satu, kesamaan niat untuk menang. Yang kedua, kesamaan niat untuk membuat poros alternatif supaya pemilu kita ini tidak terpolarisasi. Sebagaimana pengalaman 2 kali pemilu tahun 2014 dan 2019, di mana kehidupan politik kita agak kurang sehat. Kenapa agak kurang sehat? Karena terpolarisasi antara kubu cebong dan kubu kampret, antara kubu sekuler sama kubu religius.
nanti mungkin ini tambah satu lagi kubu pro status quo dan kubu pro perubahan. Nah kita tidak ini gimana dikatakan status quo dan perubahan? Koalisinya di situ ada Nasdem juga, di mana Nasdem juga bagian dari pemerintahan juga kok mengatasnamakan perubahan, apa yang berubah? Kan nggak ada yang berubah kalau begitu. Makanya sekarang kita mendingan membuat poros alternatif yang tidak terjebak pada fragmentasi dan polarisasi seperti itu, sehingga kehidupan politik lebih sehat, tidak ada wacana status quo dan tidak ada wacana perubahan. Yang ada adalah wacana keberlangsungan kehidupan demokrasi dan pemerintahan Indonesia pada masa yang datang, transformasi dengan semut, hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi kita lanjutkan, hal-hal yang kurang baik kita benahin secara bersama-sama. Singkat saja, berarti untuk hasil laporan tim teknis ini akan disampaikan lagi kapan kira-kira, Pak Nusron? Ya, minggu depan kami sudah bisa laporan kepada Pak Ketua Umum kalau sudah proses pematangan, sehingga ini nanti akan ketemu pola kerjanya dan sebagainya. Pokoknya kita ini proses komunikasi terus-menerus, ya kan? Insya Allah tidak ada kebuntuan. Insya Allah kalau sama-sama punya niat yang baik tidak akan ada kebuntuan. Baik, Pak Nusron Wahid dari DPP Partai Golkar. Terima kasih banyak sudah berbicara bersama kami hari ini. Saya selalu untuk Anda, Pak. Assalamualaikum.